Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pekalongan yang dulu sempat menjabat menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Pasir, dengan Bapak Khairul Anam MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di Madrasah Aliyah Negeri Pasir. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Sama Bapak. Oke Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah meninggalkan Pasir Pak? Jadi ada sebuah kepercayaan di Pasir ya, kalau sudah minum air kandil itu akan kembali, dan karena itu menjadi sebuah keyakinan ya. Dan ternyata saya kembali gitu ya, tanpa disadari kok kepengen rindu ke Pasir, karena memang di Pasir itu orangnya ramah-ramah dan moderasi beragamanya, toleransi beragamanya juga luar biasa, sehingga membuat kami untuk ya kembali bersilaturahmi lah dengan orang-orang Pasir yang luar biasa ramah dan kekeluargaannya. Oke. Sewaktu Bapak di Pasir kan Bapak menjabat menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, yang merupakan salah satu madrasah unggul di Pasir ya Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tips untuk bisa menjadi atau menyongsong madrasah yang unggul. Monggo Pak. Terima kasih. Jadi setiap masa itu punya pemimpin ya. Setiap pemimpin itu punya masanya, dan setiap pemimpin itu punya gayanya. Jadi itu penting banget, karena seorang pemimpin adalah seorang manajer, itu penentu keberhasilan maju dan tidaknya madrasah. Maka untuk menunjukkan madrasah itu maju, tentunya kita tidak boleh jumawa ya, sombong, karena kita sebagai kepala madrasah kita harus tetap andap asor, rendah hati ya kepada teman-teman kita, karena kebersamaan itu mahal. Dan konsep untuk menjadi madrasah unggul tentunya bersinergi ya. Setelah bersinergi tentunya kita berkolaborasi. Jadi bersinergi itu diantara guru, tenaga kependidikan yang berada di tempat tersebut itu juga harus saling menguatkan satu dengan yang lain, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kita menuju kesempurnaan itu. Dan berkolaborasi, kita tidak bisa menjadi madrasah hebat kalau kita tidak bekerja sama dengan madrasah-madrasah lain. Maka dari itu jangan berdaya saing tapi berdaya sanding. Itu penting banget, sehingga kita sebagai warga madrasah yang memiliki amanah. Saat sekarang ini Pak Direktur kan memberikan amanah, yaitu madrasah mandiri berprestasi. Dan alhamdulillah madrasah-madrasah unggul terutama Man Pasir mengalami perubahan yang luar biasa, karena kemandiriannya. Dia tidak cengeng dengan anggaran yang dimiliki sedikit. Bahkan kita malu yang di Man IC itu kan rata-rata anggarannya kan tinggi ya, sedangkan di Man IC, di Man reguler atau Man unggulan itu biaya sedikit, tapi ekspektasinya itu yang kita kadangkala susah menerjemahkan. Kok bisa ya gitu ya, dengan biaya sedikit kok dia bisa unggul gitu ya. Makanya kita malu, dan itu ya kita harus berkaca lah. Dari kehebatan salah satu diantaranya adalah Madrasah Aliyah Pasir yang saat sekarang ini perubahannya yang sangat signifikan, hebat, dan saya ucapkan selamat timnya yang super timnya ini yang membanggakan gitu ya. Mungkin selama Bapak menjabat di Pasir dan di Pekalongan pasti ada perbedaan-perbedaan gitu Pak antara madrasahnya. Mungkin perbedaan apa nih Pak yang bisa dijadikan acuan atau inspirasi buat kami di Pasir untuk mendirikan madrasah yang lebih baik lagi Pak? Perbedaan adalah rahmat, itu yang penting. Tapi kita mengusung kebersamaan ya. Meskipun berbeda itu rahmat ya, tapi kita mengusung kebersamaan, dan kita yakin setiap guru, tenaga kependidikan itu memiliki multiple intelijensi, memiliki kecerdasan, dan kita sebagai warga madrasah harus mengakui ya, bahasa kami itu mengorangkan agar madrasah kita ini bisa cepat tuh,
sisi perbedaannya itu kultur ya, kultur. Jadi lebih beragam lah. Kalau kita berada di pasir terutama itu kan kultur, budaya, suku itu beragam. Itu juga ada tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri memanage mereka agar mereka bisa bersama ya. Ya intinya ing arsa sing tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ketika kita berada di Pekalongan cenderung hampir satu suku ya. Kalau satu suku itu ya mudah ya mudah. Jadi tantangannya tapi tidak sesulit ketika berbagai macam suku yang ada di. Jadi bagi kami terutama ketika saya menjadi kepala Man IC Pasir kemudian ditaruh ke Man IC Pekalongan ya tantangannya lebih ringan gitu ya karena memang ya, satu budaya satu kultur ya dalam berkata-kata pun juga mudah karena mereka memahami dari sisi bahasa yang sama. Itu saja dalam sisi perbedaannya maupun sisi kelebihannya. Tentunya ada tip agar madrasah itu unggul, Mbak. Saya teringat pesan kiai kami, alalla tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu ilahi bayani tukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Jadi kalau kita ingin madrasah kita unggul ini ya konsep dari ulama-ulama yang segi keikhlasannya tidak diragukan lagi ya. Para wali songo itu ketika berjuang itu tidak orientasinya tidak materi ya. Kalau sekarang ini kan mohon maaf rata-rata guru itu ya guru ini ya dunianya kan sudah dijamin ya. Makanya tinggal cari akhiratnya sebenarnya. Berbeda dengan ulama-ulama dulu, dunianya aja dia ya makan apa adanya, bahkan mengikat pinggangnya atau puasa gitu ya. Kalau kita ini kan sudah dilayani oleh negara, itu layani negara. Jadi tinggal mencari akhiratnya. Maka 6 konsep itu harus dilakukan oleh madrasah ya, yaitu rupane lompat lobo. Jadi lompat lobo itu yang pertama adalah cerdas. Ya, tukain itu artinya cerdas. Limpat kita harus cerdas, harus bisa membaca situasi, kondisi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu bagian dari kecerdasan seorang pemimpin, kecerdasan bagi seorang guru dan tenaga kependidikan. Ya, jadi jangan membawa saya dari ini, maka saya harus nomor ini. Nggak perlu, karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu kunci pertama, yaitu cerdas. Nah, rupanya limpat lobo itu ya apa ya semangat ya. Nah, jadi selain cerdas harus punya semangat ya. Semangat ini harus diimbangi dengan kemampuan kita. Maka ada beberapa kewajiban seorang guru maupun seorang kepala madrasah, ada beberapa kompetensi yang dimiliki, kepribadian, keprofesional. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang guru di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 itu ya, Undang-Undang Guru dan Dosen itu kan sudah cukup jelas itu. Jadi semangat itu bukan sekedar semangat saja, tetapi harus diilmukan gitu, sehingga tidak menyesatkan gitu ya. Itu yang kedua. Jadi rupane limpat lobo sabar. Jadi seorang guru, tenaga kependidikan harus sabar. Kepala madrasah harus sabar. Meskipun ada timeline yang sudah dibuat atau program kerja yang dibuat, tentunya harus melalui tahapan-tahapan itu penuh kesabaran dan terukur. Jadi kadang-kala orang mengatakan sabar itu ada batasnya, padahal sabar itu tanpa batas gitu ya, tanpa batas. Kalau ada batasnya berarti tidak sabar gitu ya. Meskipun ada tolak ukur yang harus kita tentukan bersama sebagai komitmen bahwa kita ingin memajukan madrasah kita. Itu yang ketiga, limpat, lobo, sabar, dan ono sangune ya. Jadi ono sangunya itu ya jer basuki mau beyo, bertepatan saya orang Pekalongan ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Jadi kalau ingin madrasah maju itu ya orang tua, madrasah, dan pemerintah harus bersinergi dalam pengelolaan anggaran. Tidak semuanya dibebankan ke pemerintah, karena pemerintah ini yang diopeni istilah Jawa itu banyak ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Maka dari itu kalau madrasah aliyah negeri Pasir ini ingin maju, maka ajak orang tua
Ya, kita bikin program unggulan, kita sosialisasikan ya dengan berbagai macam ya, berapa macam unggulan itu skala prioritas. Kadang-kala kan kita jiwa muda itu kepengen semuanya dilaksanakan, nggak bisa berkaca diri bahwa masyarakat di sekitar kita ini ekonomi menengah ke bawah. Nah, maka itu penting banget ya, maka harus ada sangune limpat lobo sabar ono sangune lan piulangi guru, jadi harus ada guru ya. Bertepatan ya, di madrasah itu juga ada PNS dan PLN ya. Kalau kami sering guru-guru honor itu PLN, pegawai luar negeri ya. Ya, pegawai luar negeri. Jadi syarat mutlak untuk menjadi madrasah maju itu harus ada gurunya, guru yang tentunya linier, berkualitas. Ketika tidak berkualitas, apa tugas kepala madrasah? Ya, membekali SDM ya sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, itu teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, katakan lempat, lobo, sabar, ono sangune, piulangi guru, lan sing suwe mangsane. Ya, jadi yang keenam itu sing suwe mangsane. Jadi ada batasan-batasan. Jadi kalau kita di Aliyah ada 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini lulusan outputnya dari Man Pasir ini mau dibawa kemana, ya kan? Jangan sampai sama dengan lulusan-lulusan lain. Jadi lulus ya cuma dapat kertas saja. Padahal janji Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi yang diangkat derajat oleh Allah itu adalah ilmu, bukan nilai. Kadang-kala guru itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai pengajar, lupa sebagai pendidik yang memberikan ilmu. Padahal janji Allah itu adalah ilmu, bukan nilai. Konsep-konsep Islam yang diberikan oleh Ali ya radhiyallahu anhu itu adalah 6 konsep atau tips yang ditanyakan tadi agar madrasah itu unggul, Mbak. Insya Allah kalau itu semuanya tersosialisasi kepada guru, tenaga kependidikan dan siswa, mudah ya untuk membawa Man Pasir ini bahkan melampaui ya, sekali melampaui Man IC ya, karena tadi bukan bersaing tapi berdaya sanding. Itu kata kunci untuk madrasah prestasi mandiri atau mandiri prestasi itu, Mbak. Jadi 6 konsep tadi Pak ya, cerdas, semangat, sabar, ada anggarannya, SDM yang berkualitas ya Pak, dan output yang berupa ilmu, bukan nilai. Semoga bisa diaplikasikan di semua madrasah, termasuk Madrasah Aliyah Negeri Pasir, agar dapat menjadi madrasah yang unggul. Nah, yang terakhir nih Pak, selama kunjungan Bapak ke Man Pasir, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak untuk kami supaya bisa menjadi madrasah yang lebih baik. Pertahankan al-Islamu natibun, la yadkhul jannata illa nadifun. Islam itu bersih, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Itu pesan kami, dan kami ketika masuk di sini luar biasa dan sudah menerapkan an-nadhafatu minal iman. Dan insya Allah kalau kita berangkat dari hati yang paling dalam ketika ngajar ya, insya Allah al-Islamu nadifun la yadkhul jannata illa nadifun itu akan menjadi sebuah kenyataan. Jadikan yang kedua madrasati jannati madrasati, taman-taman surga, sehingga guru betah, tenaga kependidikan betah ya kan, santri-santri atau peserta didik kita betah ya. Ini menandakan bahwa madrasati jannati tadi, maka itu bisa kita ciptakan. Makanya Allah mengkabarkan di dalam Al-Qur'an, jannati firdaus itu seperti apa ya, konsep-konsep firdaus itu kita aplikasikan. Soalnya ada air ngalir, ada taman-taman gitu ya, ada bidadari-bidadari gitu kan. Artinya ya busana muslim untuk akhwatnya dijaga gitu kan, untuk ikhwannya juga dijaga. Insya Allah madrasati jannati itu akan menjadi sebuah kenyataan. Itu kesan yang luar biasa untuk Man Pasir. 2 konsep yang saya ungkapkan tadi dilaksanakan dan istiqomahkan karena mencari keridhaan Allah. Insya Allah akan menjadi yang terbaik. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya dan ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan ada kesempatan lagi untuk berkunjung lagi ke Man Pasir. Siap. Yeah.
Terima kasih atas waktunya lagi Bapak. Oke. Saya Sabrina, sampai jumpa di podcast Manpasar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.